Ini untuk mic-nya. Oh ya, siap. Saya tempel di sini dulu sebentar. Oke. Oke, siap. Biasa nanti pertanyaan dari sini, nanti kameranya udah direcord dari sini dan di sana. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Bisa ceritakan sedikit tentang diri Mas Hajid atau perkenalan boleh? Ya, perkenalkan nama saya Hajid Mahfuz Perkasa, biasa dipanggil Hajid. Saya mahasiswa Universitas Islam Indonesia angkatan 25. Saya berasal dari Karawang, merantau ke Jogja untuk berkuliah. Kesibukan saya sekarang ini menjadi takmir masjid dan berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Kalau sudah berapa lama? Baru 1 semester ini, baru mau berjalan 5 bulan lah kurang lebihnya. Awalnya sih awalnya iseng-iseng, awalnya mencoba-coba. Karena saya kan orangnya nggak bisa diem, jadi saya mencari kesibukan. Sedangkan saya pernah mendengar orang tua saya berpesan kalau mau cari kesibukan di luar kuliah, pastikan kesibukan itu yang bermanfaat bagi orang lain, berbagi sesama. Dan kebetulan ketika saya scroll sosial media, ketemulah dengan rekrutmen takmir masjid di Husnul Khotimah ini. Lalu saya mencoba mendaftar dan alhamdulillahnya keterima di sini. Jadi saya merasa ya ini pilihan saya, jadi saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih. Nah, kan ini suatu hal unik ya Mas? Iya, betul. Kan hitungannya ini kan part time Mas ya? Dibilang full time. Bisa dibilang full time. Iya. Mungkin mahasiswa mencari kerja, kan biasanya tuh ada yang barista, ada yang ngojek. Iya. Nah, mungkin ada latar belakang tersendiri nih Mas. Kenapa ngambilnya takmir masjid? Kalau kenapa memilih takmir masjid? Karena yang pertama ya pesan dengan orang tua itu karena ingin bermanfaat untuk banyak orang, untuk sesama. Dan juga saya melihat latar belakang saya yang dari pondok. Saya alumni pondok dari SD, SMP sampai SMA dan sempat mengajar juga di pondok. Jadi saya merasa mungkin ini tempat yang pas untuk saya mengisi kegiatan di luar perkuliahan ini. Kegiatannya takmir masjid itu kalau secara garis besar, secara umum itu? Kalau secara umum yang pastinya adalah ketika sudah waktunya azan ya kita azan, ketika sudah waktunya qomat ya kita qomat, ketika sudah qomat ya kita pastikan ada imamnya. Lalu sebelum sholat dimulai ya kita harus membersihkan sejadah-sejadah agar para jamaah itu sholat itu dengan tenang, khusyuk tanpa adanya gangguan-gangguan debu atau bau-bau yang lain. Lalu menyalakan seperti AC, kipas ketika siang hari atau malam hari agar ketika sholat itu bawaannya tenang, tidak merasa panas banget ini masjid gitu. Kalau dari saya rutinitas yang paling saya sukai adalah karena saya orangnya demen ngobrol ya, jadi saya suka ngobrol sama jamaah-jamaah yang lain. Bahkan saya suka merasa seperti ngobrol dengan orang tua karena di sini kebanyakan jamaah-jamaahnya sudah lanjut usia, umurnya itu mungkin sama dengan orang tua saya. Jadi saya merasa mereka adalah ibu atau bapak-bapak saya, jadi mereka membuat ngobrolnya nyaman. Lalu juga ketika mengajar ngaji bersama dengan anak-anak walaupun rada-rada rese, nyebelin, tapi itu membuat berkesan lah, kita punya warna dalam hidupnya. Kalau bagi saya masjid itu merupakan sebenarnya kayak tempat istirahat lah. Kita di sini sering menemukan ada para pekerja seperti Gojek atau orang-orang yang berjualan, kadang mereka istirahat di masjid ini. Jadi masjid itu kayak merupakan bukan hanya sekedar tempat ibadah yang orang datang lalu sholat, tapi masjid itu seperti tempat peristirahatan dari hiruk pikuknya dunia. Kita harus, ketika kita mengejar dunia ini, jadi kita harus mengingat bahwa ada Allah yang maha memiliki dunia, dan kita harus mengingatnya walaupun hanya sebentar ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ngapain ya Mas? Saya kebetulan habis kuliah dan mau kuliah, ini sebenarnya ada jenjang istirahat saja. Ya, yang pertama cara membaginya adalah dengan komitmen sih. Ya walaupun ada kadang terlambat, ya, karena kan jadwal kuliahnya berdekatan sekali dengan jadwal sholat. Dan mau tidak mau ya saya harus memilih salah satunya kan. Dan kebetulan untung ada 2-3 teman saya yang menjadi marbot juga, jadi mereka saling membackup lah. Ketika saya ada jadwal kuliah yang mepet sekali dengan sholat, jadi gantian mereka yang imam. Begitu juga dengan mereka yang ketika kuliah, ya saya harus mengorbankan kuliah saya untuk jadi imam. Untuk lebih ke komitmen aja sih. Kalau bertabrakan sih enggak, paling bersinggungan aja ya. Karena kan misalnya contoh asarnya jam 3, jadwal kuliahnya jam 3:30, itu kan tidak memungkinkan kan. Nggak mungkin kita habis
azan langsung berangkat kuliah, masa meninggalkan sholat. Jadi ya saya harus menyelesaikan dulu sholatnya, azan, imam, lalu berangkat kuliah pas setengah 4. Jadi masuk kelas paling agak telat lah. Sama seperti kayak jam kuliahnya misalnya jam yang 9.30 sampai jam 12. Itu juga sama, itu rada-rada susah karena kan keluarnya pasti mereka jam 12 atau setengah 12 kan paling cepatnya. Dan itu sekitar 10 menit saja harus sampai ke masjid. Nah itu kan harus dikondisikan, harus buru-buru lah, harus di perjalanannya kita nggak tahu. Jadi ya itulah, hanya bersinggungan saja sih. Kalau untuk bertabrakan selama ini tidak pernah. Tapi ada tantangan terbesar nggak menjalani dua peran sebagai mahasiswa dan marbot Mas Dito, ada tantangan? Tantangannya sih kalau dari saya cuman iri aja sih. Kayak lihat temen bisa leluasa main lama-lama di luar. Kadang gue juga pengen loh gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kan ini pilihan aku juga, pilihan saya juga untuk menjalani amanah ini. Jadi ya saya juga ingin belajar mengurangi rasa iri itu, dan mungkin akan diganti dengan waktu-waktu yang lain, seperti mungkin ketika liburan yang ada waktu yang lebih lama. Terus tantangan yang kedua mungkin lebih ke arah tanggung jawab sih, karena kan imam itu bukan sekedar hanya membaca Al-Quran saja di depan, akan tetapi bacaannya harus bagus, harus fasih, dan kadang hafalannya juga harus dijaga betul-betul. Karena itu kan bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada jamaah yang dipimpin juga. Harapan saya di masa depan sih, yang pertama bisa menjalankan keduanya, yaitu dunia dan akhirat. Itu saya tidak ingin keduanya bersinggungan, saya ingin semua berjalan bersamaan. Jadi ketika karir tidak dilupakan, ketika karir berjalan sukses dan mulus, lalu juga dengan akhiratnya kita bisa menjalankan sholat, menjadi imam yang baik, itu juga berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu sih yang saya harapkan ke depannya. Tapi ada cita-cita nggak pengen jadi apa? Kalau selama hidup ini saya belum udah nggak ada cita-cita sih, lebih pengen hidup seneng aja, pengen hidup bahagia, udah nggak pengen mengejar apa-apa, cuma pengen orang tua sehat, kakak-kakak lebih sukses, adik-adik lebih cepat-cepat mencapai cita-citanya. Kalau saya sendiri lebih pengen bahagia aja hidupnya. Mas aja itu pernah sedih gak sih? Ya, kalau sedih sih pernah, Mas. Apalagi kalau kadang kita merasa sendiri, kita di luar, nggak bersama keluarga, teman pun kan, teman pasti punya dunianya masing-masing lah. Dan kita harus menjalani dunia kita yang segini adanya. Jadi ya mau nggak mau harus berusaha dong, berusaha semaksimal mungkin dengan bagaimana sedih ini nggak berlarut-larut, karena sedih juga lama-lama kan percuma, mau ngapain. Kalau saya pengennya dari proyek ini ya pertama untuk membuka wawasan lah, bahwa nggak semua orang punya sesuatu yang dikejar itu nggak semuanya sama. Ada yang mengejar jabatan, harta, cinta, validasi, itu semua berbeda-beda kan. Pesan saya cuma satu sih, ya banyak-banyak membuka dunia aja lah, belajar menghargai orang, karena nggak semua orang sama kayak kalian, dan nggak semua orang terlahir dengan kondisi yang sama seperti kalian. Sama di dalam vlog kita ya teman-teman. Yes. Di sini ada vlog dalam vlog.